Oke, selamat siang teman-teman. Mohon maaf Mas Bro kesiangan karena semalam begadang sampai pagi ya. Ternyata ngobrol-ngobrol sampai pagi di YouTube sambil dangdutan, sambil mantau market. Tahu-tahu tidur baru habis subuh ya. Jadi beginilah nasib orang bujangan. Bebas ya. Wah, PP semakin tundemun kita bahas PP di sini yang masa depan kita akan cerah di koin PP. Tetap Dior ya, riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya sekedar memberikan info yang saya tahu berdasarkan data dan fundament yang ada, tentunya yang real dan yang akurat untuk kalian cuan ke depan ya. Mas Bro kesiangan, mohon maaf karena sampai pagi semalam biasa begadang. Inilah nasib duda yang mana nanti tahun ini mudah-mudahan PP Tundemun ATA baru Mas Bro harus ningkah, bisa nggak bisa tahun ini harus ningkah supaya nggak icikiwil kacau nggak karuan, bangun pagi pelangap longo kayak kebo ya, udah mata masih ngantuk, bangun kesiangan, rokok habis, kopi habis, nggak ada yang disuruh untuk beli ke warung, masa baru bangun belum MCK ya, jigong masih tebel, mata masih sepet, harus keluar gentayangan cari udut. Sengsara, sengsara membawa nikmat. Aduh, kepiye, 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 kepiye. PP ini di ranking 47 dengan market cap 27,6 triliun dengan kenaikan 8,45%, 12% dalam satu minggu. Naik tertinggi dibanding koin-koin yang lain ya. Hati-hati yang lagi rep jauh, kemungkinan lagi taluntul yang kemudian akan dibanting pelan-pelan bisa terjadi. Ya rankingnya sudah mulai ke 30, sudah mulai longsor rupanya Repdo dan sudah ada penurunan 23% dalam satu minggu. Berhati-hati ini Bitasor ya, Repdonya mana nih? Nih sudah turun dalam 24 jam 28% ya. Repdo sudah mulai terguling semalam, rupanya ada yang pasang short ini, saya bilang ini waktu yang nge-short ini udah mulai turun, tapi nanti akhir bulan ada distribusi besaran, saya rasa waktu yang nge-short nanti pas ada distribusi token besar, kalian nge-short semalam rupanya udah pada nge-short, makanya ini dipam kembali, karena semalam sudah sempat turun di 30% kalau nggak salah semalam, ini sudah mulai turun lagi, tapi di pam naik lagi mungkin ada yang nge-short, makanya hati-hati, karena ini 90% dipegang si timnya. Jadi kalau ada ini termasuk bursa yang bermain di sini, kalau ada yang pasang short ya dia akan naikkan lagi untuk melikuidasi. Tapi kalau nggak ada yang nge-short, short habis kemudian kalian pada masuk ya mereka akan turunin. Token distribusi sudah disiapkan masuk ke piket ya yang saya lacak begitu ya. Oke, kita bahas PP to the moon. Koin apa yang tidak to the moon ya? Ini akan bull run, bull market. Saya selalu mengguncangkan kalian semua cuan besar. 2,6 sekarang harga 20 indeks DTP yang selalu saya gembar-gemborkan dan lebih aman. PTC sudah naik 6,59% dalam satu minggu, yang dibilang longsor turun-turun nggak ada lagi. PTC ini sudah naik daun, ya penurunan sudah nggak bisa kayak dulu di 250 juta, turun seberapa pun tetap di atas 1 miliar karena Brian Armstrong sudah mengatakan bahwa retail itu sudah ketinggalan masuk PTC. PTC ini sudah diadopsi makin luas, apalagi adanya clarity aset yang segera akan disahkan sebagai payung hukum yang jelas perlindungan dari kripto, maka saya rasa BTC investor-investor besar, perusahaan teknologi besar akan adopsi besar-besaran di seluruh dunia, makanya akan ngaceng terus ya, saya rasa akan jos ini ya. Ya, XRP juga terbang. Kemarin waktu harga 22 saya suruh masuk karena kondisi murah ini walaupun depnya berkutakan. Ya, mantap Jaya, semua naik 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 naik, cuan 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 cuan, kawin 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 kawin. Ya, jangan sampai nggak kawin. Cuan buat kawin, ngapain duitnya ya? Ya, ditendang perempuan yang masih banyak perempuan lain. Oke, PP 8% ataupun 12,41% dalam satu minggu. WLC semua naik, naik, naik. Saya sudah bilang kemarin kenaikan semua, tidak hanya di koin apa namanya koin yang rep jauh aja, semua akan
naik rezeki masing-masing, tapi yang akan mencolok mencolok mata, yang akan menyolok nanti saya rasa koin yang tidak main-main adalah PP karena akan di ETF-kan, yang lain unjuk gigi ikut dipam sama debnya, kalau enggak ketinggalan investornya akan kabur. CHZ Chili cabai pedas ini. Ini naiknya tinggi juga 14% ini. Wah, si Chili. Ini koin ini juga biasanya untuk Piala Dunia bersama CRO ini. Dua ini ya. Wah, pokoknya semangat pada cuan semua ya. Naik semua, mudah-mudahan terjadi all season dengan berita-berita yang maknyus, perang selesai. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana jual beli Indodax apa pada menggila ngamuk-ngamuk. Mohon maaf baru bangun suara biasanya kelihatan ya, ngogal ini kalau Indodax lama. Tinggal dulu dah. Loadingnya lama banget. Wah, ngaco. Indodaxnya ngaco Ini udah baru nongol. Ngaco lama banget loading ini. Nah, kawan, biasanya kalau loading ini suaranya hilang, kawan. Yang mana yang cuan, yang mana males lama banget. Oke, tunggu. Kampret ini si Indodax kurang good. Waduh. Gitu. Yang mana yang cuan, yang mana kita akan lihat transaksi Indodax yang market cap kecil tapi masih ugal kayak gemblong. Nggak ngerti waktu dibagi-bagi apa. Wah. Rame transaksinya. Kelamaan. Ya. Tuh, nggak tahu ini hilang nggak suaranya ini. Transaksinya sih 200 juta, 250 juta rame ya, transaksinya sih rame. Tuh. Transaksinya rame, 185 juta, 251 juta, pokoknya transaksi jual belinya rame. Dan harganya juga udah mulai ngaceng, ceng. Kalau kita lihat di segitiga simetrisnya udah jebol ini. Tinggal pumpnya aja ya. Tuh, kita akan lihat yang di 3D-nya, daily-nya. Ini udah jebol trendline-nya ini, kawan. Trendline-nya sudah menjebol tuh ya, sudah keluar dari segitiga simetris. Tuh. Sudah keluar ya. Ini tinggal teman-teman sesuai yang diprediksi tempo hari, naik turun di sini sangat rapi, kemudian sudah keluar dan arahnya pelan-pelan akan ke sana, tiba-tiba ngaceng begini. Mudah-mudahan kita langsung pada joget-joget bareng-bareng ya. Dilihat juga TKO-nya juga 0,066 ya, kemudian ya udah mulai banyak yang TP juga, trader yang merah-merah pada TP. Kalian yang masuk di bawah sudah juga boleh TP aja. Kalau saya tambah muatan terus, bodo amat sampai teman-teman. Paling tidak 0,2 setengah ETH baru saya jual. Setengah ATH baru saya jual, kalian bebas. Dan kita lihat BTCD-nya juga masih tinggi ya, 59,81. Ini masih BTC season, kawan. Masih BTC season. Kita tunggu sampai BTC-nya D-nya itu longsor sampai di 50%. Kalian harus sabar, naik turun biarin saja ya. Yang mana ini gencatan senjata AS Iran memicu lonjakan BTC di pasar kripto. Ya, mudah-mudahan akan rally besar-besaran. Ini tinggal bantingnya ke bawah aja ini kok. BTCD ini kurang aja nggak turun-turun. Tinggal turunnya aja, kawan. Untuk longsor ke bawah, jebret gitu, selesai ya. All-season terjadi, cuan ya. Di 25 ini 26 pelan-pelan drop ya. Tuh, ini udah. Tuh, kalau kita lihat di sini nih, targetnya itu di 42, kawan, di sini. Targetnya di 42. 42 gila. Saya di 50 aja udah saya jual nih, 50 ini. Targetnya akan ke bawah ke sini nih. Mantap ini. Cuan besar nanti semua kita. Karena ini udah di bawah garis, udah di 59, udah di sini. Ini kan trendline yang biru ini, bendera jengat ini yang biru ini, trendline bendera jengat ini kan
pattern bearish. Kemudian bearish ini udah di bawah trendline dan ada di 59, tinggal turunnya saja BTCC maka terjadi all season. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini karena masih ngantuk, saya harus ngopi dulu. Positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang, tetap dior, do your own riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan, bisa membeli dadakan. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, hanya sekedar memberikan info yang Mas Bro tahu. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.